Halo Pisces, ketemu lagi di channelnya Maila Tarot. Pisces, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Pisces, hari ini kita mengangkat judul yaitu siapa menduga ada yang punya keinginan seperti ini ke kamu. Oke Pisces, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Pisces bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik, Pisces, kita mulai saja dengan kartu pertama. Di sini kita punya Five of Pentacles. Kartu kedua. Di sini ada The Emperor. Kartu ketiga. Di sini kita punya Two of Wands. Kartu keempat. Di sini ada The Lovers. Kartu kelima. Di sini kita punya Justice. Dan kartu yang keenam. Di sini ada Two of Pentacles. Baik. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Eight of Wands. Oke. Pisces, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Siapa menduga ada yang punya keinginan seperti ini ke kamu? Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Eight of Wands. Nah, di sini menggambarkan sepertinya akan ada perubahan yang baik, akan ada kebahagiaan kembali, dan akan ada kehidupan asmara ataupun perasaan dan hati ya di dalam dirimu saat ini yang begitu berbunga-bunga, yang begitu berwarna, karena kamu telah kedatangan seseorang yang mungkin dulunya pernah kamu cintai dan kamu sayangi, dan dia hadir, datang dengan mengakui bahwa dia bersalah, bahwa dia keliru kepada dirimu, dan sepertinya dia mulai berpikir bahwa kamulah yang terbaik untuk dirinya saat ini. Makanya di sini tergambar ada perubahan yang baik, ada kebahagiaan kembali ke dalam kehidupanmu, dan datang dengan sangat cepat. Seperti kamu sedang melihat beberapa bintang jatuh pada malam hari. Kita tahu kalau bintang jatuh, apapun keinginan kita akan segera terwujud. Nah, inilah yang tergambar seolah-olah terjadi di dalam kehidupanmu. Kenapa? Tiba-tiba ada perubahan yang baik. Kenapa tiba-tiba ada kebahagiaan? Kenapa tiba-tiba ada seseorang ya yang datang kepada kamu dengan mengakui kesalahannya, dengan meminta maafmu, dan mengakui bahwa dia keliru kepada dirimu selama ini, dan dia mulai mengakui bahwa kamulah yang terbaik. Nah, mungkin kita flashback ke belakang. Kamu memiliki hubungan asmara pada saat itu. Kamu memiliki seseorang yang kamu cintai. Tetapi seiring berjalannya waktu, hubungan ini tidak mencapai kebahagiaan karena ya, kamu memang berusaha meningkatkan kehidupanmu. Kamu memang berjuang di dalam kehidupanmu, di dalam memperbaiki setiap sendi-sendi kehidupanmu. Dan nanti jika ada kemajuan, kamu akan manfaatkan untuk membahagiakan seseorang ini, untuk membahagiakan pasanganmu pada saat itu. Dan kamu memiliki berbagai macam cara untuk mempertahankan hubunganmu pada saat itu. Tetapi nasib berkata lain. Tetapi orang yang kamu sayangi pada saat itu keliru terhadap dirimu, dan dia memutuskan untuk pergi darimu. Dia memutuskan untuk off dulu, untuk terpisah dulu.
Mungkin karena dia merasa bahwa kamu orangnya terlalu protektif, ataupun kamu posesif, ataupun kamu orangnya kaku. Oke? Tetapi kamu lakukan itu karena kamu benar-benar ingin menjaga hubungan ini, benar-benar ingin menjauhkan hubunganmu pada saat itu dari energi negatif, dari hal-hal yang tidak baik. Makanya kamu begitu protektif. Tetapi tujuan kamu sangat baik pada saat itu. Kamu ingin mempertahankan hubungan ini. Tetapi dia berkata lain, dia pergi dari kamu. Dan seiring berjalannya waktu, setelah dia pergi dari kamu, di saat itulah dia selalu bertemu orang yang salah. Di saat itulah dia selalu bertemu orang yang toksik, manipulatif, yang jelas. Orang yang ditemuinya selama ini setelah pergi dari kamu, ya, adalah orang-orang yang tidak jauh lebih baik daripada kamu. Makanya saat ini dia menyesali, dia mengakui kesalahannya, dan dia segera menuju ke kamu dengan meminta maafmu, dengan mengakui kesalahannya, dan dengan mengakui bahwa kamulah orang yang terbaik untuk dirinya saat ini. Nah, inilah mungkin kebahagiaan, inilah mungkin ya perasaan dan hati yang begitu berbunga-bunga, begitu happy saat ini yang kamu rasakan, karena kamu sudah mengerti, kamu sudah tahu bahwa yang kamu lakukan pada saat itu untuk mempertahankan hubunganmu, untuk mempertahankan seseorang ini tidaklah salah. Perlakuanmu sudah tepat. Mungkin dia saja yang keliru, mungkin dia saja yang berprasangka lain terhadap dirimu pada saat itu. Nah, inilah kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan yang kamu rasakan kembali. Oke? Jadi semua tergantung kamu. Apakah kamu maafkan dia? Apakah kamu terima dia kembali? Nah, ini sesuaikan saja dengan kondisi teman-temanku Pisces masing-masing ya. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Five of Pentacles. Nah, ini menggambarkan di saat dia pergi dulu. Di saat kamu mengalami kesendirian, di saat kamu mengalami kekecewaan, ya bisa dikatakan terluka karena keinginan yang tulus dari dalam dirimu disalah mengertikan oleh pasanganmu, oleh orang yang kamu cintai, sehingga dia memutuskan untuk lepas dari kamu. Kamu mengalami kesengsaraan, ada penderitaan, ada kekecewaan, ya, ada kesedihan. Tetapi balik lagi, bagaimana kamu menyikapi situasi itu? Oke, bagaimana kamu tetap kuat, kamu tetap berkeyakinan, sehingga kamu mampu membawa harapan yang baik kembali, membawa kemajuan kembali di dalam kehidupanmu. Mungkin pada saat itu kamu sempat mengalami yang namanya keterpurukan. Kamu kehilangan semangat, kamu mengalami kegagalan, kemunduran di dalam pekerjaan, di dalam bisnis dan usaha. Tetapi balik lagi, kamu sikapi dengan sangat tenang. Kamu sikapi dengan sangat penuh dengan pertimbangan. Makanya kamu tetap yakin, kamu tetap kuat, dan kamu terus berusaha menjalankan dengan sepenuh hati, dan terbukti ya. Kesengsaraan, penderitaan pada saat itu mampu kamu alihkan karena kamu memiliki fokus yang tidak terbagi. Karena kamu memiliki fokus ya untuk memajukan kembali pekerjaan, bisnis dan usaha, karena kamu tidak memiliki hubungan asmara yang harus kamu bagikan intensitas, bagikan fokus, bagikan pemikiranmu juga di sana. Nah, sehingga terjadilah perubahan, terjadilah kemajuan di dalam sektor-sektor kehidupanmu, baik pekerjaan, bisnis dan usaha, karena kamu memiliki fokus di sana, karena pemikiranmu, karena fokusmu tidak terbagi dengan hubungan asmara ataupun terhadap hal lainnya begitu. Jadi kamu bisa berfokus, kamu mampu curahkan sekuat tenagamu untuk setiap pekerjaan, setiap bisnis dan usaha, sehingga terjadilah perubahan, harapan yang baik, mulai ada peluang dan kesempatan untuk kamu memajukan kehidupanmu kembali. Dan kamu mampu memanfaatkan peluang itu, dan sepertinya penderitaan, kesengsaraan, kekecewaanmu pada saat itu mampu kamu alihkan dengan berfokus kepada pekerjaan, berfokus kepada memajukan bisnis dan usaha yang kamu jalani pada saat itu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Emperor.
Nah, ini menggambarkan kamu orangnya tegas. Ya, tegas tetapi bukan keras. Nah, kamu memiliki aturan-aturan yang jelas, aturan-aturan yang baik yang harus kamu jalankan setiap harinya, seperti kedisiplinan, ya, seperti kejujuran, seperti tanggung jawab, ataupun seperti di dalam membahagiakan orang-orang yang ada di sekitarmu. Oke? Nah, ketegasan inilah sepertinya yang tidak dijumpai, yang tidak ditemui oleh seseorang ini setelah dia meninggalkan kamu. Jadi dia selalu bertemu dengan orang yang pelin-pelan, ya, dengan orang yang manipulatif. Dia tidak bertemu dengan orang sebaik kamu. Dan sepertinya kamu akan mampu memberi ruang sendiri untuk seseorang ini. Setelah dia mengakui kesalahannya, setelah dia mengakui bahwa kamulah yang terbaik untuk dirinya, dan sepertinya kamu akan mampu memberi ruang tersendiri untuk seseorang ini, ya mungkin ya ruang tersebut bukan untuk menjalin hubungan asmara kembali, mungkin belum begitu ya, tetapi ruang ini adalah ruang maaf, ya, ruang introspeksi. Kamu berikan ruang tersendiri karena apa? Karena kamu orangnya ya sangat logis, karena kamu orangnya memiliki aturan-aturan yang baik di dalam kehidupanmu saat ini. Dan sepertinya kamu juga memiliki cara yang terbaik untuk menghadapi orang yang pernah kamu cintai ini, untuk menghadapi seseorang ini yang tiba-tiba menuju kamu, meminta maafmu, dan meminta redomu agar kamu terima dia kembali. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Two of Wands. Nah, inilah kesuksesan, inilah kebahagiaan. Oke, sepertinya akan ada kesuksesan yang akan kamu raih karena kamu telah belajar dari kegagalan di masa lalu. Karena kamu telah mampu berfokus, tidak membagi intensitas fokusmu, ya, tidak terbelah-belah pemikiranmu. Kamu bisa berfokus kepada perbaikan-perbaikan di dalam kehidupanmu, makanya terjadi kemajuan di dalam pekerjaan, di dalam bisnis dan usaha. Dan satu lagi, ini juga menggambarkan kebahagiaan, ini juga menggambarkan hati dan perasaan yang merasa menang kembali, yang merasa nyaman kembali. Nah, mungkin karena kehadiran seseorang ini, karena dia telah akui kesalahannya, karena mungkin selama ini dia berprasangka salah terhadap dirimu. Nah, inilah kebahagiaan tersendiri yang kamu rasakan. Jadi, sepertinya kamu akan segera mempertimbangkan untuk terima kembali seseorang ini. Oke? Kita lanjut ya ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Lovers. Nah, ini mungkin salah satu hal yang membuat kenapa seseorang ini dulu sempat rela, sempat tega tinggalkan kamu. Mungkin dulu ada beberapa dari kamu adanya orang ketiga. Oke, dia tinggalkan kamu demi orang lain. Dia tinggalkan kamu demi seseorang yang mungkin pada saat itu menurut dia lebih baik dari kamu. Dan akhirnya dia menuju ke orang ketiga itu. Dan apa yang ditemuinya? Yang ditemuinya adalah kehampaan, kelukaan, dan tidak ada hubungan yang lebih baik di saat dia menjalankan hubungan bersama dirimu. Jadi inilah mungkin penyesalan terbesar dari seseorang ini. Dan dia akan segera membeberkan, menceritakan bagaimana kronologis, bagaimana dia sempat tega-teganya tinggalkan kamu pada saat itu. Dan sepertinya dia akan segera mengakui kesalahan dan kekeliruannya terhadap dirimu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The Justice. Nah, inilah rasa adil yang kamu miliki. Jadi kamu mungkin bisa berlaku adil terhadap seseorang ini. Sepertinya kamu akan memperlakukan dia, ya, sebaik kamu memperlakukan orang lain, sebaik kamu memperlakukan lingkungan-lingkungan yang ada di sekitarmu. Ya, tentunya kamu orang yang memiliki etika yang baik, adab yang baik, cara komunikasi yang baik, dan tentunya kamu akan perlakukan sama seseorang ini dengan yang lain. Mungkin sembari kamu memikirkan, sembari kamu memutuskan apakah terima dia, apakah kamu ingin menjalin hubungan asmara lagi dengannya. Mungkin di dalam hati kecilmu masih mencintainya ya.
Kamu masih nyaman dengan dia, tetapi kamu tidak ingin menunjukkan dulu. Karena masih ada luka, masih ada kekecewaan. Dan kamu juga masih ingin melihat bagaimana kesungguhannya di dalam. Ya, meminta maafmu. Tetapi kamu akan mampu berlaku adil terhadap seseorang ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Two of Pentacles. Nah, ini fokus, ini intensitas, dan ini semangat. Sepertinya kamu akan benar-benar mampu berfokus kepada kemajuan-kemajuan, perkembangan, dan peningkatan di dalam kehidupanmu setiap hari. Jadi kamu tidak ingin kembali merasakan gagal lagi. Kembali merasakan kemunduran-kemunduran baik di pekerjaan, baik di bisnis, ataupun kegiatan yang lainnya. Karena kamu tahu nih, jika terjadi lagi kemunduran, tentunya kehidupanmu akan turun beberapa level. Tentunya perekonomianmu akan melemah. Nah, inilah yang tidak kamu inginkan, dan kamu ingin terus berfokus terhadap kemajuan dan peningkatan apapun itu bidangnya. Kamu curahkan sekuat tenagamu di sana, kamu berikan yang terbaik, serta ya, kamu akan temukan kembali kebahagiaan di dalam hubungan asmaramu, ya mungkin dengan mempertimbangkan seseorang ini untuk mengisi relung hatimu kembali. Oke? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Pisces sahabatku. Dan semoga temanku Pisces ya benar-benar akan mendapati hal yang tidak terduga, benar-benar akan merasa takjub ya, karena ada seseorang yang tiba-tiba hadir dengan segala penyesalannya, dengan mengakui kesalahannya, dan dengan dia jujur bahwa kamulah yang terbaik untuk kehidupannya, dan kamu akan segera temukan kembali kebahagiaan di dalam kehidupanmu. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.